Selamat pagi, salam sehat selalu. Bertemu kembali dengan Bu Adni dalam pelajaran matematika wajib. Materi yang akan kita pelajari pagi ini adalah komposisi dari 3 fungsi. Bagaimana cara menentukan komposisi dari 3 fungsi? Hampir mirip dengan pertemuan sebelumnya yang terdiri dari 2 fungsi. Misal sekarang, saya ambil fungsi f dari A ke B, fungsi G dari himpunan B ke C, dan fungsi H dari C ke D. Maka komposisi dari 3 fungsi H, O, G, O, F, X adalah dari himpunan A ke himpunan D. Nah, ini dia. F itu dari A ke B. Ini himpunan A ke himpunan B. Kemudian G dari himpunan B ke himpunan C. Sedangkan H dari C ke D. Komposisi 3 fungsi ini berarti dari sini ke sini. Iya. Masih ingat seperti kemarin waktu 2 fungsi maksudnya? Ya, dari paling kanan F dulu, baru G, terakhir H. Ini dia. F dulu, baru G, baru H. Ya. Kalau kita pakai dengan definisi, berarti kita mainkan dari kanan. Fx dulu nanti, baru masukkan ke G, baru dimasukkan ke H. Itu kalau 3 fungsi. Sekarang, komposisi 3 fungsi itu punya sifat asosiatif. Masih ingat asosiatif? Ya, jadi GOHOF itu sama dengan GOHOF. Mau kita pindah kurungnya, hasilnya sama. Sedangkan, kalau hanya 2 fungsi, masih ingat? Ya, dia tidak bersifat komutatif. Kemudian, kalau 3 fungsi bersifat asosiatif. Dan satu lagi, mempunyai fungsi identitas. Fungsi identitas itu adalah IX sama dengan X. Dan dia, kalau dengan fungsi identitas berarti mempunyai sifat komutatif terhadap fungsi identitas. Maksudnya apa? IOF itu sama dengan FOI sama dengan fungsi F itu sendiri. Ya, ini sifat-sifat komposisi fungsi. Sekarang kita lihat contoh berikut. Saya punya Fx-nya ini, Gx ini, Hx ini. Tentukan GOHOF. Ada banyak cara. Silahkan, kamu mau mencari HOF dulu? Monggo. Mau cari GOH dulu? Silahkan. Atau mau dari paling kanan jalan satu-satu? Silahkan juga. Hasilnya sama, Bu? Sama. Di sini saya akan ambil dari HOF dulu. Saya tidak akan mengambil satu persatu. Kita cari dulu fungsi HOF. Masih ingat cara mencari HOFX? Ya, berarti H buka kurung Fx. Fx ini saya ganti. Fx-nya adalah 2x ditambah 5. Ini dia. Kemudian saya masukkan ke fungsi H. Kalau ini X, ini X, berarti karena ini hanya adalah 2x plus 5, ini 2x plus 5, maka ini saya ganti dengan 2x plus 5. Ini dia. Tinggal saya bereskan, saya selesaikan, diperoleh 6x ditambah 16. Baru saya masukkan kemana? Saya komposisikan kemana? Ke Gx. Sehingga kita punya GOHOF. Ini saya sudah dapat apa? 6x ditambah 16 nih. Maka sekarang saya masukkan ke fungsi G. Ini, kalau ini X, ini X. Padahal di sini apa? Di sini adalah 6x ditambah 16. Kalau ini 6x ditambah 16, maka ini saya ganti dengan 6x ditambah 16. Ini diperoleh 24x plus
57. Contoh berikut. Contoh 36. Saya punya fx-nya 2x tambah 5. Gx-nya 4x dikurangi 7. Permintaannya FOGOG. Mana yang kamu pilih? Mau ambil FOG dulu atau GOG? Silahkan. Mana yang kamu suka? Kalau tadi saya sudah mengambil dari belakang, sekarang saya mau mengambil dari depan. Biar ada pengalaman yang berbeda. Saya cari dulu FOG dulu. Berarti bagaimana definisinya? Kalau saya ambil FOG, iya, berarti saya punya F buka kurung GX. GX ini yang akan saya ganti menggunakan 4X dikurangi 7. Ini hasilnya diperoleh 8X dikurangi 9. Baru FOG kita komposisikan dengan sisanya, dengan GX. Iya, ini saya sudah punya. Berarti FOG ini tadi saya masukkan GX-nya, saya masukkan ke FOG. Karena saya punya bentuknya menjadi FOG buka kurung GX. Padahal GX saya adalah 4X dikurangi 7. Berarti saya punya FOG 4X dikurangi 7. Padahal FOG saya apa? Oh, FOG saya adalah 8X dikurangi 9. Jadi kalau ini X, ini X. Kalau di sini saya punya 4X dikurangi 7. Ini 4X dikurangi 7. Maka ini diganti 4X dikurangi 7. Ini alasannya. Kenapa saya langsung menulis ke sini. Sehingga hasil akhirnya 32X dikurangi 65. Tidak bingung ya? Karena semakin panjang bentuknya. Ya, semoga tidak bingung kalian. Lagi sekarang, kalau berupa pasangan terurut, saya butuh FOGOF. Berarti gambarnya bagaimana? Diagram Venn-nya. Ingat, kalau diagram Venn itu berarti dari kanan. Berarti dari sini ke sini adalah F, baru G, dari sini ke sini G, baru F lagi. Ini baru F lagi. Tinggal kita masukkan negatif 3,1. Oh, di sini negatif 3 temennya 1. Negatif 2,4. Negatif 2,4. Kamu masukkan satu persatu. Untuk G juga melihat dari yang pasangan terurut ini. Hasilnya kita peroleh ini dia. Ini dari F ke sini, ini G, ini F lagi. Oke, kalau sudah dapat, kita sudah bisa menjawab. Negatif 3, temannya 1, negatif 2, 4. Berarti negatif 3,4. Ini dia. Negatif 2,1, negatif 1,3, 0,5. Ya, sekarang bagaimana? Sudah jelas? Bisa mengerjakan latihan mandiri ini? Hanya 5 nomor kok, nggak banyak. Semoga tidak bingung ya. Oke, kalau kalian sudah bisa mengerjakan, tolong juga seperti biasa. Kesimpulannya apa? Tolong ditulis. Oke? Sekian dulu pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, jaga jarak, pakai masker bila terpaksa melakukan aktivitas di luar rumah. Sampai jumpa. Terima kasih.